Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama kita di sini. Yoi. Di Greenscape. Bener. Malayang Regency. Baik, kok mana suaranya agak mindeng gitu? Iya nih lagi sakit, lagi kurang sehat. Tapi emang COVID ya? Waduh. Bukan, Bro. Monkeypox. Sekarang bukan COVID doang. Tapi Monkeypox. oh, tapi jangan dua-duanya juga lah. Iya, makanya. Kayaknya cuma flu biasa. Semoga bersembuh lah. Opang juga kan. Ada juga lah. Kok cocok lah. Jadi apa tuh monkeypox ya? Kan pok. Jadi babi. Oh jangan ini kata bego agak sensitif ya. Enggak sih, enggak apa-apa. Oke. Tapi berikan katanya deh. Ini emang kayak gini deh nonton ya. Ini emang kayaknya nonton deh. Ini biasanya ada nonton kayak gini bro. Emang biasa, ini tadi ada anak-anak kecil di luar. Kita suruh masuk aja. Ini buat ketawa ini apa? Masuk. Jangan ngobrol semua aja dong. Ngobrol di sini. Di koprak aja disuruh. Enggak, kita mau ngomongin apa sih? Makanya tadi orang nanya-nanya sehat apa enggak kan, ngomongin soal sakit. Ini kita mau ngomongin business development. Nyambung sih. Iya, nyambung. Bukan. Kebetulan kita ada tamu. Bukan tuh pintunya. Bukan, di sini ini ada tamunya. Oke. Nah, kita sekarang mau ngobrol-ngobrol singkat lah sama Opang, 5 menit aja. Oke, 5 menit banget. Boleh dulu, Opang kenalin dulu ke Sobat Nongki. Iya. Maksudnya ya kita kan sering mention Opang kalau misalkan Opang di sini sebagai ketua lah. Iya benar-benar. Ketua yayasan. Ketua yayasan. Cuman di balik ketua yayasan pasti ada pekerjaan lain atau hal apa yang lagi dikerjain sama Opang. Judi. Oke. Selamat siang insan muda. Sore kebetulan ini udah sore. Iya boleh. Selamat sore teman-teman semua yang ada di sini. Oi. Bukan, salah server. Ini ya kenalin nama saya Opang. Ayo, Pang. Tapi Ibu Maneh kan nggak mau kalau misalkan Maneh dibilang Opang. Nova kan? Karena kan novel tuh artinya bagus bro. Kalau Opang? Opang tuh kan Tadi artinya bagus, Nova artinya bagus. enggak maksudnya novel tuh punya makna yang bagus gitu. Adalah apa? Banyak. Jangan aja. Cuman orang kayak kepedean gitu kalau orang ceritain. Oh iya. Jadi ya udah nggak usah lah. Soalnya bagus banget artinya dan semua orang pasti bakal setuju sama orang. Apa? Oh ya orang tahu dia arahnya kemana? Serius ini. Mending Opang aja udah. Jangan. Ya, novel itu ada artinya dan itu sangat bagus. Jadi ibu saya nggak setuju kalau dipanggil Opang sebenarnya. Oh, Ini karena agak doa ya. pegel ya saya liatnya dua. Emang sangat jadi Kita pertukarannya gimana? nggak usah deh nggak apa. Udah kayak gini aja. Ya. Itu nama saya Novel. Kebetulan di Alzara juga megang yayasan. Cuman sebenarnya ya kalau urusan ini mah teman-teman semua yang megang ya. Saya nggak ikut campur lah. Gitu. Cuma kayak yayasannya. Tapi juga di luar yayasan saya juga sebagai business development di suatu perusahaan dan masih ongoing sampai sekarang gitu. Thank you Opang, segitu paling cerita dari Opang. Oke, thank you banget. Berkesan sih. Tapi Maneh kenapa sih bisa nyangkut maksudnya bisa ngedalemin business development ini? Apakah Maneh juga emang pernah punya bisnis sebelumnya? Atau gimana tuh Bang? Enggak, soalnya yang orang tahu Maneh tuh kan satu kampus sama orang, satu jurusan lah. Oh iya. Gimana nih? Kan yang orang tahu ya. Iya benar. Orang nggak Salah paham ya benar. Iya. Satu jurusan gitu. Dan sebenarnya kurang masuk gitu sama yang sekarang. Nah iya, ini juga yang menjadi pertanyaan dalam diri orang gitu. Orang kan sekolah SD kan ambil IPA, SMP IPS, SMA IPA, kuliah DKV. Jauhan mana ya? Nah pas di kuliah tuh DKV, terus sekarang kerjanya bukan di desain juga, emang jauh banget. Cuman kenapa nyangkutnya di bisdev? Yoi. Karena mungkin interestnya lebih ke brand sih, lebih ke bisnis gitu. Interestnya ya, tapi emang si ilmu dari DKV, ilmu dari sekolah dulu juga tetap dipakai sih. Tapi dalam ruang lingkup yang lebih sempit gitu. Hal-hal pertama yang buat Maneh anjir gue di bisnis nih, maksudnya yakin banget Maneh di bisnis gitu daripada ke jalur yang emang linear sama jurusan. Ya, yang buat yakin sebenarnya tuh adalah keimanan kita gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Karena pada akhirnya tuh si bisdev ini tuh ternyata ngebuka jalan banyak untuk rezeki sih gitu. Apa yang jadi apa namanya ya kayak momennya sampai Maneh bikin yakin dengan keimanan tadi Maneh? Oh yang jangan yang itu dong. Nggak maksudnya kan Maneh yakin sama bisnis ini bisa menghidupi Maneh. Nah ini apa nih momennya yang bikin Maneh? Oh karena kan saya kan tinggal di industri kreatif ya. Maksudnya dari... daerah mana tuh industri kreatif? Bukan. Oh bukan gitu ya. Channel dulu temen mana bro. Apa terus tuh nge-like ngerokok bro.
Ya udah enggak apa-apa lah pilihan itu mah. Oh, ya. Ya udah terus. Oh iya, jadi yang buat apa ya? Yang buat ngerasa yakin tuh pertama tadi ya, karena saya besar di industri kreatif dan proyek-proyek kreatif tuh saya tuh ambil. Jadi saya tuh dulu tuh tukang ambil proyek-proyek aja gitu. Kayak ada yang mau buat desain, mau buat apa, saya ambil aja. Freelancer gitu Ya ya. dibayar berapapun nggak masalah gitu. Kayak ada yang buat video iklan misalkan. Ya saya ambil dulu nih, tapi saya nggak bisa ngerjainnya. Oh. Jadi saya tuh ngerti industrinya, tapi saya nggak bisa ngerjainnya. Nah, kira cari orang yang bisa ngerjainnya. Nah, saya manage orang itu dan manage projectnya. Oh. Jadi tetap harus ngerti sama industrinya, tapi untuk dalam suatu industrinya gitu yang sehatnya tuh ada orang yang emang harus bikin bisnisnya. Jadi biar ada keuntungan gitu di dalam project ini tuh nggak cuma sekedar project yang sifatnya cuman dibayar sama thank you gitu. disembah doang ya. Ini doang sembah. Iya, makasih. Enggak, tapi Maneh Gitu. di awal ya kan pasti Maneh nggak tahu kalau misalkan itu sebutannya bisdev kan? Ya, awalnya nggak tahu itu bisnis. Maksudnya ya emang cuman asal ambil aja, emang kan beberapa kalau misalkan nggak tahu ya, kalau di desain emang ya udah kita ambil dulu aja, Ya. bisa cari orang-orangnya yang emang bisa gitu. Hmm. Berarti memang dari dulu emang Maneh ya pelan-pelan udah kayak gitu. Iya. Tapi emang sebenarnya berangkat dari brand development, bukan business development. Itu beda sebenarnya. Ini Coba bisa jelasin dulu dikit gak nih? apa yang mana? Dua-duanya tadi, business development sama brand development. Yang bala-bala pakai kacang atau enggak? Bukan itu tadi, itu kan rawan. Rawan sama bala-bala kan. Jadi brand development dulu deh. Enggak, sebenarnya ini definisi yang saya buat sendiri sih, tapi saya nggak tahu di real industri-nya seperti apa ya. Oke. Cuman kalau saya tuh emang berangkat dari brand development. Jadi emang fokusin untuk nge-build up fondasi brand. Misalkan nih, ada teman saya yang mau punya usaha, misalkan bakso aci misalkan. Misalkan. Nah, saya tuh disuruh risetin lah kayak kira-kira gimana nih bagusnya bakso acinya, brandingnya mau kayak gimana nanti, marketnya siapa, terus nanti komunikasi ke konsumennya kayak gimana, brand voice-nya kayak gimana. Jadi hal-hal fundamental itu yang saya buat. Jadi fokusnya tuh lebih ke internal dari Oke, brandnya sebenarnya. Itu emang saya berangkat dari situ. Cuman emang karena saya berangkat juga dari industri kreatif, jadi tetap harus memahami juga ruang lingkupnya kayak gimana. Karena kan brand development ini tuh kebagi dua juga, ada banyak, ada bisnisnya, ada sisi kreatifnya, ada sisi marketing dan sebagainya gitu. Ya. Oh, Nah, ternyata saya tuh kompleks juga kompleks ya. juga. Intinya tuh saya tuh ngedevelop fundamental brandnya gitu. Oke. Nah, ternyata jadi sebenarnya juga ada satu missing link sih. Jadi emang masuk ke bisdev yang sekarang jadi industri saya tuh adalah hal yang nggak saya duga sebenarnya. Oke, menarik Karena juga nih. awalnya tuh saya masukin CV dan portfolio saya tuh adalah brand development. Dan ketika mana join di company-nya Nah, ternyata itu jadinya business development Oh, dan agensi. Jadi oke. beda role lingkupnya, bukan cuma sekedar ngedevelop company-nya aja, tapi harus pairing sama klien, agreement sama klien. Jadi banyak faktor lebih lah. luas lagi ya. Ya, kalau misalkan di industrinya tuh mungkin bisa dibilang juga sebenarnya divisi marketing sales ya. Jadi emang jualannya lah, jualan di company ini ya saya gitu. Ya. Cuman di luar itu juga di si BizDev ini juga harus ngebangun si company-nya gitu. Maksudnya investment apa nih yang bisa dibangun company-nya. Kira-kira dengan client to client bisa nggak nih menghidupi si company ini berapa lama. Oke. Nah, selain client to client juga ngebangun aktivasi lain. Jadi intinya tuh ngedevelop aja. Ngedevelop usahanya gitu. Oke. Dan jangka panjangnya dari brand atau company ini tuh saya yang tanggung jawab. Oke. Jadi beratnya di situ sebenarnya. Jadi kalau misalkan bisa dibilang awalnya dari mana, sebenarnya tuh awalnya karena saya suka sama brand, terus ikut sama beberapa teman-teman yang punya usaha juga untuk saya bantuin deh fundamentalnya kayak gimana, dan punya CV portofolio yang cukup untuk saya apply ke BizDev, dan masuk BizDev tuh kaget karena loh kok gitu kagetnya gitu. kagetnya dulu kayak hah gitu. Kok beda tadi ya kan? Kok waktu gitu. Nah, cuman emang ya pas masuk ke industri business development yang di company sekarang itu emang agak berbeda. Wah, ternyata nggak Sesuai nggak- ekspektasi. Cakupannya malah lebih luas. lebih luas gitu kan. Awalnya internal doang kan, Oh. internal dari brandnya aja, jadi fokusnya cuma ke fundamental internal brandnya aja. Jadi kayak mikirin gimana nih strategi untuk mereka. Nah, sekarang tuh harus mikirin juga untuk internal company-nya plus ngebangun agreement sama orang luar. Tapi kalau gue taruh di posisi lu ya, misalnya kayak Siapa? Bayu? Enggak, di posisi itu tuh Sam tadi. Oh, Sam. Oke, terus Lo kayak misalnya lo berarti kan harus ngebantu bisnisnya orang Ya. biar growth kan, biar tumbuh. betul. Sementara lu nggak punya kepemilikan, dan kalau misalnya dia untung sukses juga ya udah dia aja nah gitu. inilah kekuatan agreement, bro. Oh. Jadi sebenarnya based on dealing aja sih. Jadi emang kondisi-kondisi gitu tuh Kesepakatannya kondisi-kondisi yang bisa dipikirin. Oke. Jadi sebenarnya capabilitas orang yang berada di BizDev ini tuh menurut saya ya, walaupun saya juga belum sempurna di BizDev, tapi orang yang punya cara negosiasi dan cara komunikasi yang baik itu dia bisa bertahan di BizDev walaupun dia nggak ngerti bisnis. Oh. Karena sebenarnya kekuatan agreement itu yang penting kalau di BizDev ya. Karena kan kita berhubungan sama banyak orang nih. Kita tuh ada jangka panjang prospek, misalkan ada brand nih, misalkan dia mau di kita. Kira-kira
dia dealingnya berapa nih enaknya. Nah terus agreementnya mau gimana? Misalkan kayak sekarang tuh saya lagi handle 2 brand, karena dia potensial, saya agreementnya bukan fixed cost tapi bagi hasil. Oh, jadi mana juga ngerasa punya andil di Punya situ andil ya, untuk punya menentukan. bagian ya. Nah dengan prospek bagi hasil ini 2 brand ini tuh misalkan mereka growth, kita growth. Tapi emang ada risiko juga untuk brand-brand yang emang salah prospek ya. Jadi kayak misalkan ada brand nih, saya mikir ini makanya nggak growth nih, tapi growth banget ternyata. Ya udah mereka fix ke kita aja. Jadi mau mereka gede pun dealingnya kita salah nggak ya. Oh. nggak dapetin dampak bagus juga gitu. Oke. Itu kan apa ya, hal-hal yang sebenarnya ya based on agreement aja sih. Cuman emang mungkin karena tadi ya berangkat juga dari brand, jadi at least ngerti gitu ruang lingkup brand tuh kayak gimana, behavior dari owner brand kayak gimana juga paham. Setidaknya ya, karena saya juga kenal sama beberapa orang-orang yang punya usaha juga, yang ngobrol sama mereka. Jadi approaching untuk masuk ke industri dari si business development ini tuh lebih mudah karena saya lebih kenal sama behavior mereka kayak gimana. Oh. Termasuk petani-petani yang belakang juga ya? Ya, mereka juga petani-petani dari Sumber Sari kalau nggak salah. Sumber Sari. Kayak daerah-daerah di Majalengka ya? Majalengka. Emang apa ya? Waktu gue juga pernah bikin bisnis kecil-kecilan gitu ya, bikin sambal, bikin rice box tuh, ngobrol juga sama Opang. Ya sebenarnya menarik sih kayak ngobrolin tentang brand tuh, karena brand tuh kan suatu komoditi ya. Maksudnya Benar. barang apa sih yang sekarang benar-benar baru? Ntar kita pikirin dulu. Tadi nanya beneran? Ya, Barang apa yang barang apa yang selalu dijadiin motivasi? barang-barang? Itu mah hewan ya. Bukan. Nah, barang siapa benar? Barang siapa? Barang siapa benar? Benar, barang siapa? Makasih penonton. Wah, udah pada pulang nontonnya. Ada pada pulang. Jadi sebenarnya tuh brand tuh kan apa ya? Maksudnya bisa dibilang, oh di absen bro. Di absen. Hadir Pak. Kejadian aneh soalnya. Ini bisa lanjut aja nggak? Emang kayak gini emang bisa Emang kayak gini, sebenarnya. Oke. Tadi sampai mana? Oh iya, maksudnya brand tuh Kan komoditi tuh tadi. iya maksudnya kayaknya barang yang dibuat sekarang tuh bukan yang barang yang baru banget deh. Oh, kayak tapi misalkan- evolve ya dari yang Iya, sebelumnya. maksudnya berkembang atau enggak mungkin inovasi baru gitu. Nah, makanya persaingan saat ngebangun brand baru tuh lebih menarik karena kita bersaing sama apa ya, kesamaan produk gitu. Oh. Misalkan nih, misalkan ada ide, misalkan antum Di sana nih gue mau jual rambutan. sama siapa? Rambutan. Rambutan. Oh iya, rambutan. Gak, misalkan rambutan kan buah-buahan. Atau kayak gimana? Baju. Clothing. Baju tapi gimana rambutan? Wah, bisa. Itu bisa. Clothing buah-buahan. Nah, Itu bisa. Clothing buah-buahan. Nah, misalnya gini deh. Misalkan simpelnya, aduh, orang mau punya usaha nih, misalkan. Kan nggak dipakai dong tadi. Lempar lagi. Jadi kembangin dulu. Jadi misalkan orang mau punya usaha nih, Ya. clothing misalkan. Nah, clothing itu kan banyak banget ya sekarang, ada yang streetwear, ada yang basic wear, ada yang apparel, ada yang outdoor wear, banyak lah gitu. Nah, antum mau kemana posisinya? Misalkan nih, antum misalkan kelompok pecinta buah. Makanya bikin baju yang kemarin buah-buahan. ya bisa, oke lah, kita pakai. Fruitwear. Enggak ada gitu. Tapi bisa jadi segmentasi baru sih. Iya. Cuman itu terlalu aneh sih. Enggak sih, bagus itu. Greenwear. Greenwear. Enggak sebelah gini, kayak gini loh. Ada misalkan oke lah buah-buahan ya. Iya. Nah, berarti bisa aja masuk itu. Tapi kan kategorinya misalkan orang kayaknya mau fokusnya ke basic wear. Berarti kan basic-basican aja. Oh iya apparel biasa. benar. Kayak sehari-hari lah ya. Yang dijualnya pasti kan hoodie, crew neck, kaos, biasa lah basic. Cuman yang namanya industri clothing itu karena mereka udah similar semua, bahannya udah sama semua. Ya ada yang jual bahannya yang ini sama semua lah. Kita nggak bisa komparasi dari situ. Itu dari value-nya. Oh, Dan nilai makanya brandnya ya. pembaharuan itu udah di value sama di inovasi dari waktu saya apa. Misalkan teh buah-buahan. Karena apa? Mau gambarnya buah-buahan. Karena buat ngedukung para kelompok pecinta buah di luar sana. Mendukungnya gimana caranya? Cara identitas biar mereka kaum-kaumnya merasa bisa menunjukkan identitas Nah, itu diri yang mereka. pertama bisa, tapi itu nggak valid. Misalkan, kalau misalkan kamu ingin benar-benar ngasih Tadi support, antum. antum ingin ngasih support beneran, mungkin bisa aja nanti dikasih campaign, misalkan tiap keuntungan berapa persen dari penjualan tiap bulan dibagiin untuk petani buah-buahan, misalkan. Oke. Kayak gitu. Berarti nanti dari keuntungannya dimasukin ke buah-buahan. Nggak tahu ya, itu kan sampling aja maksudnya. Cuman emang intinya sekarang tuh kalau misalkan jualan itu bukan cuma sekedar produk yang dijual, tapi kira-kira mau pesan apa yang dijual. Nah, itu yang bisa di-evolve terus Tapi sebenarnya. kemarin-kemarin juga banyak yang ini ya, banyak yang apa ya, mulai berkampanye gitu dengan brandnya masing-masing. Iya, betul. Emang sekarang susah, maksudnya kalau misalkan brand, tapi mana cuman
cuman apa? Ya ngejual barangnya doang, tapi nggak ada Oke. value yang dijual gitu. Iya. Biasanya atau emang orangnya udah punya nama, terus dia Oke. buat brand, ya akhirnya gede. Kayak yang apa sih ada di New York Times. Iya, benar-benar. Itu juga gitu. Itu juga Pasti ini. mereka di balik itu ya balik lagi pasti ada campaign ya, nggak mungkin nggak ada campaign sih. Oh. Maksud misalkan ya mana tadi buah-buahan, mungkin nanti buat para petani buah, mana buat campaign apa buat petani buah. Tapi emang itu tanggung jawabnya cukup besar ya, karena kan mana berhubungan langsung sama suatu kelompok yang spesifik ya. Cuman itu lebih bisa di approaching kalau mana emang punya basic di situ. Oke. Tapi emang ini nah kembali lagi yang tadi ya, jualan itu juga harus tetap tentang untung rugi. Ya. Kira-kira bisa nguntung nggak buat mana kalau jualan Iya itu? benar. Jadi jangan cuma sekedar how to build idealisme aja gitu. Benar-benar harus dipikirin nih kira-kira potensi marketnya ada nggak orang-orang yang secara masif di luar sana tuh beli nggak. Oh. Jadi kalau mana yang ngejualnya cuma ke orang yang jadi petani buah, ya mereka kan gak banyak juga sih. Mereka tuh bukan suatu commodity market gede gitu. Iya benar. Kan kalau misalkan usia 18 sampai 50 tahun kan luas banget tuh, ada yang jadi mahasiswa, ada yang jadi pekerja, ada yang jadi apa. Dan mereka punya segmentasi misalkan yang casual ya pakai brand ini dan sebagainya gitu. Kalau mana jual misalkan kaos petani buah-buahan, mereka nggak akan pakai juga sih. Karena Iya mereka sih. ngerasa nggak begitu needs juga sama kaos itu gitu. Makanya juga harus ada research gitu. Kira-kira gimana pendekatannya? Tapi mana maksudnya pasti ada pernah dapat orang yang nanya ke mana, dia tuh nggak punya ide gitu. Nah, udah kasih Dia- yang tadi dia yang punya- dia punya uangnya doang gitu. Hah. Tolong dong buatin. Nah, iya benar. Mana Ada ngasih nggak nih? idenya itu secara maksudnya ngelihat dia secara personal atau ini yang untung nih kayak gini gitu. Sekarang nih lagi untung usaha ini loh gitu. Kenapa deh? Ada Nggak. ngapain deh? Nah sebenarnya orang juga lagi-lagi berusaha untuk improve diri orang di situ. Jadi Oke. karena mungkin kerjaan sekarang tuh banyak ketemu orang ya, jadi terbiasa untuk ngobrol sama orang lain Iya. dalam ruang lingkup gimana pun gitu. Dan ketemu beberapa orang yang kayak gitu, persis gitu ya, yang dia tuh punya uangnya tapi nggak tahu mau buat apa. Soalnya banyak kata Banyak banget. Cuman gini, sebenarnya ini juga approachingnya gimana dari orang yang kita ajak ngobrol. Kalau misalkan dia emang memahami ruang lingkup bisnis itu adalah proses, itu lebih leluasa ke kita untuk approaching ide yang emang potensinya bagus. Setidaknya akhirnya dia ngerti oh, ini emang prosesnya tuh Nah, kayak gini ya. Karena jualan itu tuh banyak banget segmentasinya, bro. Ada yang brand, ada yang dropshipping, ada yang reseller. Oh. Itu kan Luas segmentasi banget ya. jualan kan. Iya benar. Nah kalau misalkan emang ingin langsung misalkan ingin langsung at least ada market yang jelas dan ada untungnya, Heeh. mana reseller suatu produk yang emang udah jelas punya potensi, itu juga untung sebenarnya. Ya, Oke. Tapi kan mana ngikut sama brand itu, someday misalnya brand ini mungkin flop ya flop juga ke barang mana. Iya Ya benar, kan? benar. Nah kalau misalkan case-nya adalah dia ingin nge-build suatu brand sendiri, itu butuh waktu banget. Nah kemarin juga berapa ngobrol sama saya gitu, kira-kira ada nggak ide usaha yang bisa dipakai untuk itu gitu. Dan ya udah kita riset nih kira-kira apa. Kalau misalkan dia ingin F&B kayak gimana. Mau minum dulu nggak tuh? Boleh. Habis deh. nggak apa-apa. Clothing kayak gimana gitu. Nah akhirnya dapat suatu insight dan juga dipakai sama research juga gitu ya. Kira-kira yang kayak gimana jangka panjang gitu. Akhirnya kalau F&B tuh orang pernah ngasih suatu masukan tuh untuk brand ayam goreng gitu. Oke. Tapi jadi ayam gorengnya tuh bumbu suwir gitu. Ini tuh ide yang orang coba approach. Jadi dia tuh jual ayam goreng, kan ayam goreng itu kan komoditi yang kayak Masif demand-nya banget. tinggi ya. Iya. Kayak semua orang juga kayaknya masih oke lah makan ayam goreng ya sekarang. Nah tapi untuk nge-cut HPP-nya lebih murah dengan ayam suwir. Karena ayam suwir itu kan bukan ayam potong utuh, Iya benar. ditambah sama bumbu-bumbu. Oke. Jadi kayak nasi rames. Oh iya Ya benar. kan, itu jadi tapi ini industri jadi dia cuma ngejual by orderan aja. Ada juga yang teman orang yang minta saran, misalkan dia punya dapur nih, dia punya kitchen, tapi dia nggak tahu mau jualan apa. Udah aja catering. Oke. Tapi catering itu by subscription gitu kayak apa? per bulan. Per bulan gitu. Jadi kayak Langganan, misalkan oh. dia nge-approach 5 kantor misalkan. Nah, 5 kantor ini tuh tiap Senin sampai Jumat itu kan pasti butuh makan siang. Mm-mm. Nah, at least di list aja misalkan satu kantornya tuh ada 20 orang. Berarti kan 100 orang satu hari. Iya benar. 100 orang 100 orang satu hari, misalkan dikali satu porsinya itu 15.000, itu udah lumayan berapa kan. Ditambah bayarnya di awal semua. Oh iya. Dia punya benar, kitchen benar. tapi nggak punya produknya. Ya udah aja catering gitu. Nah, approach ke kantor-kantor yang butuh makan siang. Wah. Nah, dia lagi develop si idenya sebenarnya. Jadi saya ngejualin ide-ide itu. Nah, benefitnya buat orang apa? Orang lihat juga prospeknya bagus atau enggak. Kalau emang ini bisa dibilang worth it dan pasti bakal bagus, bagi hasil aja. Iya. Kalau misalkan emang dirasa orang punya resiko nih,
yang gak mau orang jangka panjangin untuk Ya udah, orang mereka pegang di ya udah depan ya fix ya. cost di depan aja. Oke. Cuman maksudnya kebanyakan orang gak ada yang bayar fix cost sih. Orang juga ngerasa punya potensi juga sama brand-brand itu ya. Makanya dia kebanyakan jangka panjang. Jangka panjang. Tapi emang sebenarnya cuma chip in sama idenya doang. Jadi mereka cuma persentase aja dari 6 bulan revenue tuh berapa persen, 10%, 5% juga masih gede buat orang mah gitu dah. Orang nggak ngeluarin modal apa-apa kan. Iya. Cuman ngeluarin ide doang dan riset apa yang mereka butuhin. Tapi justru itu kunci kenapa mereka bisa bergerak dan maju kayak Iya. sekarang. Tapi emang dari brand-brand itu tuh yang saya coba suggest tuh maksudnya nggak semuanya bisa jalan langsung ya. Iya. Karena mereka juga pasti punya kendala dalam modal, SDM. Gatel nih. Enggak gatel. Apa mau minjem duit? Oh iya banget terus. Nanti jangan di sini lah pinjam duit. Di belakang aja. Oh ini Masih sampai dekat sekarang. Ini dekat bro, ini agak bahaya. Ke kota mana sih? Hah? Tasik. Kota tua. Ini namanya pegang tangan. Kata tadi orang tuh bingung juga. Ini ngapain sih? Ini ngapain pegang tangan orang lagi kayak gini. Aduh. Lagi kayak gini. Tangan orang dia pegang tangan orang tadi gini. Kayak gitu. Mari Tapi gini. Gitu lagi. kayak omong salaman. Tapi tadi ngomongin tadi kan kuncinya tuh ada di cara membangun komunikasi dengan Inggris, klien. Kunci Inggris. Oke. Wah. Ini ngapain sih? Nggak tahu lagi foto-foto selfie. Oh, oke. Selfie. Tadi kan ngebangun cara ngebangun komunikasi, Ya, cara benar. mana tetap berhubungan. Kapis siapa sih? Sampai mana? Sampai orang. Cara mana tetap ngebangun komunikasi yang baik sampai akhirnya bisa paham pola pikirnya dua-duanya dan sampai akhirnya ketemu sama satu titik akhirnya ya udah gue setuju nih sama ide lu. Iya. Berarti adakah kunci-kuncinya nih? Adakah kiat-kiat ya? Kiat. Chat. Aduh. Ada nggak nih kalau misalnya mana lagi misalnya ini ada tips apa namanya, ada hal-hal nih, ada Nggak, kunci-kuncinya soalnya deh. orang tahu kan pasti mana kan berhubungan sama orang lain terus. Iya, asli. Terus pasti ngobrol sama orang lain yang yang mungkin Udah aman. pasti kan obrolannya pasti panjang gitu masalah bisnis dan Iya benar. apalagi lama-lama masalah personal. Mau nggak mau mana harus Curhat persuasif ibunya. juga ke orang kalau misalkan orang itu harus percaya ke orang kalau misalkan orang bisa loh gitu. Ngeyakinin lah ya. Ide orang tuh pasti Berhasil. Bisa goals ya. gitu, bisa goals gitu. Nah, ini kiat-kiatnya sebenarnya. Itu sebenarnya kiat-kiat yang bisa dipakai untuk hal apapun ya, bahkan untuk kejahatan. Jangan. Tapi jangan ya. Kan bahkan ya. Bahkan. Sebenarnya tuh semua manusia tuh punya apa ya? Punya insting untuk meyakinkan suatu kepada orang lain. Ya. Karena basicnya manusia tuh ingin dipercaya kan, Iya. ya kan? Maksudnya nggak ada orang yang dia ingin besar, dia ingin dikenal sebagai orang yang nggak bisa dipercaya kan, pasti ada. Maksudnya orang tuh Nggak ingin ada. banget dikenal sebagai yang percaya gitu kan. Iya. Nah, caranya gimana untuk ngebangun persuasifnya tadi itu sebenarnya kalau orang tuh suka ambil suatu case-nya tuh kita posisiin diri kita adalah dia. Oke. Kita ingin di-treat seperti apa sih? Oke. Jadi misalkan Maneh ketemu orang nih, dia mau ngobrol sama Maneh untuk minta solusi. Geter bro. Lagi ngejahit. Oh ya jahit. Emang hujan? Aduh dijahit ya. Udah awalnya mikir kan hujan ya. Itu ambil lu jemurannya, jahit lu jemurannya. Anjing, Emang ada yang bolong? kenapa hujan nggak jahit jemuran gitu, gitu aneh banget kan? Iya benar. Oh sebenarnya. Bisa balik ke topik kan nih? Oh iya boleh. Gimana? Tadi Oh gitu. bukan tadi kiat-kiatnya apa aja. Oh ya, jadi misalkan misalkan apa ini kucing. Bukan. Sudah. Masa ada kucing? Orangnya tuh aneh gitu. Ada Nah, apa jadi, aja kiat-kiatnya? Sebenarnya tuh kalau misalkan terus lupa mau apa bentar. Coba kita rehat dulu aja. Komunikasi itu kayak gimana kiat-kiatnya. Nah, itu apa aja yang mau dipakai? Oh enggak ya tadi benar. Nah misalnya ada teman orang misalkan mau ketemu untuk ngomongin kira-kira potensi bisnis apa nih yang bagus gitu. Nah orang tuh nggak punya datanya sebenarnya. Orang tuh nggak bisa memastikan yang orang share nanti itu adalah data yang valid. Oke. Tapi orang kasih prospek. Nah prospek ini tuh harus diukur sama experience yang mana pernah handle. Misalkan gini, F&B tadi ya, yang ayam suwir. Ini case-nya tuh lucu banget. Jadi udah tadi masih Bayu. Tadi udah. nggak, jadi sebenarnya tuh case-nya tuh seru gitu. Susah. Iya sih. Gitu. Jadi kan dia tuh minta kira-kira kan kalau F&B itu kan bisa dibilang
cash flow-nya bisa cepat ya. Betul, betul. Tapi kan maksudnya tuh purchasing dan segala aspeknya tuh harus diukur dengan expired date yang jelas gitu. Iya, setuju. Karena kan bukan suatu komoditi stok yang bisa jangka panjang. Setuju. Nah, dia tuh bilang, kalau kata Maneh, Pang, makanan apa yang paling orang bisa terus demand-nya cukup tinggi? Taluk. Hah? Taluk. Bukan dong, bukan. Masa di pantai? Aduh, teluk. Oh, iya. Hiji, Roro, Telu. Dan mana jawab apa tuh waktu ditanya? Nah, orang tuh ngukur dari apa yang orang lihat di market langsung. Tapi ini kan gak beda data, Bro. Itu gak ada datanya. Orang bilang ayam goreng itu tuh gak pernah mati. mati Iya kan? lah. Iya sih. Masa ayam goreng gak pernah mati? Emang gitu ya suara ayam ya? Gitu tuh bener. Itu yang betina. Kalau yang jantan, Halo. aduh, Halo. aduh. Udah makan belum? Udah makan belum? Karena banyak yang jual ayam, berarti kan marketnya juga ada. Bener. Nah, tinggal pikirnya adalah gimana kita kemas yang baru dan bisa motong cost production yang lebih rendah gitu. Nah, akhirnya dikasih ide tuh. Nah, orang tuh dapat inspirasi juga akhirnya. Jadi based on experience ya. Dapat inspirasi tuh pas dulu di Bali tuh sama di Lombok tuh ada jual namanya lawar, nasi lawar. Nasi lawar tuh kalau di Bali tuh pakai babi suwir Iya, gitu. iya, tahu kan? tahu. Pakai sayur-sayur nasi, Tahu babinya apa tahu yang jual? Gak pernah makan, cuman tahu nasi lawar gitu. kayak gitulah. Kayak Ini nasi setahu orang ya. campur gitu. Nasi campur tapi kalau di Bali tuh pakai babi dagingnya. Nah, kalau di Lombok pakai daging sapi atau daging ayam, orang lupa ya. Cuman yang penting yang jelas bukan pakai daging babi. Nah, orang mikir, ya berarti kan dengan konsep ini tuh ada aja yang jual ayam suwir. Nah, orang juga dapat inspirasi itu dulu pas orang lagi di SMA atau di SMP, orang lupa ya. Ada wartegnya tuh jual ayam suwir bumbu merah gitu. Bumbu rujak. Bumbu merah. Bumbu dong. balado gitu. Bumbu balado gitu. Kan itu juga murah ya. Karena kan bukan ayam utuh ya. Bukan ayam utuh kayak ada potong Porsinya potong jadi gitu bisa kan. lebih dikit kan. Tapi emang sebenarnya bisa jadi lebih mahal kalau misalkan ya mana nggak punya manajemen purchasing bagus gitu ya. Iya benar. Nah, akhirnya dikasih ide itu. Jadi fokusnya tuh lebih ke ayam suwirnya pakai bumbu-bumbuan, nasi anget di mix pakai rice ball gitu, kayak rice ball gitu. Enggak, bayang nggak sih gimana tastingnya? Enak banget sih Tapi pasti. di Telkom ada, Pang. Oh, ada yang jual. Namanya nasi ayam Bali. Oh iya, nasi ayam Bali. Ya berarti di Telkom bukan di SMA. Berarti itu dari babi. Iya, ayam suwir. Ayam suwir, ayam Oh, suwir. ayam suwir. Bali. Nah, kayaknya mana nasi ayam Bali itu kayak dari situ kan? Iya. Dari Silawar itu kayaknya ya. Soalnya orang tuh dapetin pernah nyobain juga emang enak banget. Babi. Enggak, nasi ayam Bali yang di Telkom itu. Oh. Nah, dan murah banget ya. Berapa sih? 10.000. 10.000-an. 10.000. 10.000. Tapi kenyang maksudnya. Kenyang. Kenyang 2 hari kenyang. Soalnya dipukulin. Kok kayak gitu ketawa. Dapat ilmu ini, dapat ilmu Kan sosial. diinfus bro, diinfus. Jadi kan gak makan lewat mulut, Tapi lewat ini diinfus. iya. Kan 2 hari dipukulin tuh digeroyok. Ya udah enggak usah sama itunya. Berarti Gitu. berarti ini tadi dapatnya dari Telkom bukan dari Bali. Enggak, maksudnya Telkom tuh jadi benchmark yang tadi orang bilang tasty tadi. Oh, iya, benar. Orang kan lupa ya entah SMP atau SMA atau kok kuliah. Singkat cerita, mana akhirnya dapat ide dari situ. Nah, kayak orang present tuh di situ. Ya udah aja buat nasi ayam suwir bumbu sambal-sambalan Nusantara gitu, pakai mata, pakai misalkan cabai hijau, pakai dabu-dabu. Jadi akhirnya tuh di mix gitu, di mix nasi ayam suwir sama bumbu-bumbuan ya. Tinggal dieksplorasi aja terus menerus. Misalkan nanti udah banyak nih yang main di sini, ganti mungkin jadinya ayam apa Iya. atau mungkin diganti lagi pakai varian udang atau apa. Iya, Kan banyak banget tuh bener. luas banget. Karena kan Proteinnya nggak cuman, diganti ya. nggak cuman scoop di ayam doang kan. Nah, akhirnya tuh ya udah akhirnya dipakai mungkin ya. Cuman emang udah nggak tahu nih update gimana karena terakhir emang idenya dia approve. Cuman ya nggak tahu gitu. Cuman emang jelas dari situ aja orang lihat gitu ternyata saat orang make sure si ide ini tuh kalau misalkan emang orang lain nggak pakai, orang bisa pakai. Oke, win-win solution juga. Jadi ya? Tapi mana masukin list ide-ide yang udah mana keluarin gak kepake tuh? Nah iya nih. nah orang kan bisa. Jadi gini, sebenarnya dia tuh pernah ngelakuin, cuman emang pasti ada kena di modal SDM kan itu kan emang butuh apa ya all day production kan. Maksudnya mana juga harus ngatur si stoknya gimana. Itu PR banget. Nah kalau untuk orang-orang yang mau mulai di F&B dan langsung kayak gitu tuh itu susah banget. Mana tuh ngalamin pasti ya produksinya kayak gimana. Iya. F&B itu dunia yang sangat Sibuk gitu. sibuk dan cepat perputarannya. Iya, emang cepet cash flow ya tapi sibuk banget Iya, benar, gitu kan. Dan kalau mana home industry itu emang harus ada orang yang mau masaknya siapa, yang Setuju. packingnya siapa, yang ngirim siapa kan. Setuju. Nah dia itu cuma sendirian. Oh. Jadi akhirnya mungkin mandat lah. Nah orang tuh mikirnya ya tadi kalau misalkan emang dia nggak pakai pun saya juga bisa pakai. Makanya Iya. kalau saya tuh sebenarnya nggak bisa dibilang konsultan juga karena sebenarnya semua yang di share tuh adalah apa yang saya rasa bagusnya buat saya. Oh, secara personal. Personal karena
tanggung jawabnya kan personal juga. Ya. Jadi kalau misalkan saya nge-share suatu ide yang sebenarnya ini apa ya, ini bukan saya banget gitu ya. Kalau misalkan someday ini nggak berhasil ataupun berhasil tuh nggak senang atau nggak gimana gitu. Oke. Jadi emang ada sisi-sisi itu yang saya jaga gitu. Kalau misalkan emang ingin share ide tuh kayak gitu. Cuman emang di challenging aja sih karena kita harus terus muter otak kan. Kira-kira dengan uang segini tuh buat apa? Bahkan sekarang tuh lagi mikirin juga suatu produk yang mau di-share juga ke teman orang juga. Jadi emang banyak banget kayaknya ide-ide yang wah ini kayaknya bisa terus dieksplorasi deh. Kayak gitu sih sebenarnya. Mana sekarang udah punya klien berapa orang? Di mana, di Mars, di Jupiter. Bukan di sini, di bumi. Alien. Aduh, salah. Alien. Kurang kedapat. Alien itu alien. Kalau di kantor sih total ada 41 lah. Cuma kan kalau di kantor tuh kan sebenarnya juga gak semua brand yang saya manage itu sama saya ya. Jadi emang apa ya? Mungkin kalau misalkan dihitung yang bener-bener saya tanganin dari nol banget tuh mungkin total sekarang ada 10 mungkin. Oh, wow. Tapi emang ya kalau misalkan udah masuk ke teknisnya mas sebenarnya saya nggak lagi maintain sih. Ya. Jadi emang focusingnya lebih ke tanggung jawab di develop di awalnya. Ini kalau di kantor ya? Iya. Jadi di develop awalnya, terus sampai nanti masukin ke tim gitu, tim eksplorasi untuk masalah marketing digitalnya sama konten gitu. Cuma kalau di luar dari itu sih sebenarnya di luar dari itu tuh ada 3 yang tadi ya, ada clothing 1, ada F&B 2, sama ada satu lagi tuh produk digital gitu. Dia jual beli e-course gitu lah. Oh, yang paling susah mana develop yang mana, Pak? Atau semua punya tantangannya masing-masing? 5 menit. Yang paling susah di develop tuh sebenarnya apa ya? Jujur ya, kalau dari orang tuh F&B sebenarnya. Karena F&B tuh butuh banyak variabel tambahan. Kalau clothing tuh sebenarnya cuma simple, mana punya admin, mana punya vendor. Udah, beres gitu. Ya paling tambah-tambahnya ada yang handle konten dan sebagainya. Kalau F&B itu ada purchasing, ada produksi, ada packing, ada distribusi. Distribusi pun juga nggak bisa sembarangan kan. Iya, Maksudnya harus di make sure juga jaraknya berapa jauh, berapa lama waktu tempuhnya, basi atau enggak. Iya, benar, Jadi PR banget, makanya ruang lingkup F&B itu lebih sempit daripada clothing. Setuju. Nah itu kan scale up yang di make sure sulit itu adalah gimana caranya kalau di F&B itu kita bisa kejar reorder. Maksudnya orang tuh bisa Repeat order. gitu. Kalau misalkan clothing mungkin kita bisa memperluas marketnya aja. Bener. Semakin luas semakin untung. Kalau misalkan F&B itu semakin sering semakin untung. Jadi kalau misalkan orang ingin makan misalkan kayak sehari 2 hari sekali deh makan misalkan pisang keju Oke. gitu kan, misalkan marketnya cuma ada 5 orang dibanding misalkan clothing misalkan yang cuma 5 orang juga, lebih bakal hidup yang F&B sebenarnya. Karena dia kan terus ada apa ya, ada waktu berkala dia beli gitu. Iya. Dan makanan juga yang sesuatu orang nggak mungkin nggak beli. Gitu. Iya, primer Iya. needs. Jadi emang F&B itu sebenarnya kalau misalkan lihat dari cash flow-nya emang enak banget, cuman emang beresiko. Setuju. Kalau clothing tuh cash flow-nya emang lama, tapi resikonya lebih minim. Kenapa? Karena stoknya bisa lama juga. Iya. Begitu. Berarti Maneh di kantor maksudnya bisa dibilang jobnya 2 ya. Maksudnya ya Maneh ngebangun si brand klien dan ngebangun si company-nya sendiri, perusahaan Masa Maneh Belanda? sendiri. Aduh, company. Aduh, perusahaannya sendiri gitu. Iya benar-benar. Itu kan sebuah tanggung jawab yang cukup berat ya. Iya sih, bagi waktunya. sama kayaknya. Walaupun memang bukan jangka panjang, misalkan Maneh ngambil si brandnya atau si megang brandnya, cuma kan tetap aja gitu Maneh harus tetap maintain komunikasi sama si kliennya biar kliennya percaya juga bakalan terus make si perusahaan Maneh lagi. Iya. Nah, cara Maneh ngebagi porsi masing-masingnya tuh Gimana? Kayak gimana? kayak gimana gitu. Mungkin ya kalau orang lihatnya sekarang juga udah mulai banyak banget anak-anak sekarang yang udah mulai buka agensi sendiri. Terus startup udah mulai banyak juga. Iya, benar. Nggak apa ya? Nggak menutup kemungkinan bisnis development orang-orang nih yang lainnya juga pasti ada yang kayak Maneh juga gitu. Setuju. Ngebangun perusahaannya juga tapi ngebangun kliennya juga gitu. Apalagi Kalau kita Maneh lagi ada di gimana? era yang Digital ya? selain itu juga apa ya, anak-anak mudanya tuh lebih cenderung pengen buka usaha sendiri daripada kerja di orang. Iya. Nah itu tadi maintenance kliennya gimana? Oke. Ya kembali ke awal tadi ya, komunikasi sih. Kalau kata saya tuh semua kunci kerja sama itu adalah komunikasi dan agreement. Oke. Dan ini full resiko ya, jujur ya. Saya juga di sini nggak selalu punya agreement yang bagus pada akhirnya. Iya. Makanya gini, yang jadi kunci di industri saya tuh, saya mikirnya adalah take and go aja. Jadi misalkan emang take it or leave it ya sorry. Jadi misalkan emang dirasa ini potensi dan dianya mau agree sama kita dengan jangka waktu tertentu, Iya.
kita ambil walaupun belum ada prospek yang bagus. Tapi kita atur agreementnya misalkan kayaknya beresiko deh kalau misalkan kita langsung misalkan ngelakuin agreement misalkan bagi hasil. Ya udah aja, fix cost dulu aja 3 bulan misalkan. Tapi ini resiko juga kenapa? Karena di bulan keempat itu karena kita pakai fix cost ke mereka, persentase bagi hasilnya nggak mungkin gede. Oh, karena segitu ya? Kita kan nggak menanggung beban yang sama kayak si brand ini misalkan kayak gitu ya. Setuju betul. Nah kita mungkin bisa bagi hasil tapi dengan persentase lebih kecil. Jadi agreementnya tuh dipikirin dari behavior ownernya gimana, behavior si brandnya gimana, kira-kira gimana prospeknya dan resikonya. Nah cara bisa winning di industri ini dengan bisdevnya adalah semakin bisa kita semakin bisa kita punya cara komunikasi yang lebih personal sama orangnya, itu lebih winning. Maksudnya personal tuh gini, bukan berarti hal personal ya, lebih ke kita bisa menerka apa yang dia butuhin tanpa harus dia jelasin detail. Dan kita tuh bisa into sama apa yang dia maksud. Jadi emang wawasan dalam ruang lingkupnya tuh luas banget. Nah sebenarnya tuh cara simpelnya adalah, ini mungkin hacking ya. Cara simpelnya tuh adalah naik ke gunung gitu tadi. Hiking. Cara simpelnya adalah tadi Muka Maneh ngeliat ke sini kayak kayak bingung kan nih gitu. Asli. Nah cara simpel tuh lagi nih, kalau orang tuh selalu memancing dan menutup suatu kalimat dalam diskusi itu dengan pertanyaan baru. Jadi contohnya. makanya ini ada istilah kalau orang tuh selalu percaya bahwa start from the question. Jadi saat Maneh mulai obrolan tuh jangan satu hal yang stuck kayak oh ya mas gitu ya. Statement kayak misalkan oh ya mas kita udah review. Udah apa gitu karena si orang yang kita ajak ngobrol tuh dia butuh pemahaman kita untuk menentukan bakal ngobrol ke arah mana nih. Nah kita tuh di sini kan nggak tahu juga dia mau ngomongin apa detailnya. Tapi kita bisa start from the question dan akhiri semua kalimat itu dengan pertanyaan lagi yang baru. Misalkan nih, saya nanya misalkan mas saya udah review brandnya, kalau dari kami ini potensial. Saya udah review si brandnya, mas saya udah review brandnya. Kalau dari saya misalkan ini punya potensi market yang bagus. Nah kalau dari mas sendiri kira-kira produk mana yang paling winning sales gitu. Kan dia kan akhirnya jawab kan apa yang saya tanyain. Dan dari pertanyaan itu tuh bakal terus mengembang ke diskusi detail apa yang dibutuhin. Betul. Nah saat kita bisa masuk spesifik ke problemnya apa, tanpa harus dia yang present panjang lebar, kita winning. Jadi semakin kita mengetahui masalahnya apa secara detail, semakin personal masalahnya yang di brand itu ya. Dan kita bisa hand over solution walaupun bukan satu solution yang pasti, dan kita bisa buka komunikasi jangka panjang ke depannya dengan start dan ending dengan question tadi, itu bisa winning. Makanya tuh kalau misalkan emang sih ini agak berbeda sama saya di luar ya. Kalau misalkan untuk hal personal tuh saya tuh malas banget untuk ikut campur dalam urusan mereka, orang lain ya maksudnya. Paling malas lah untuk ikut campur sama urusan orang lain sebenarnya. Iya benar. Saat apalagi kalau misalkan dia nggak butuh sama saya gitu. Iya Gitu kan. Cuma kalau misalkan untuk kerjaan sih saya harus ngerasa dia butuh sama saya. Jadi semakin saya tahu terus semakin dia butuh sama saya. Karena dalam masuk profesionalitas Iya. dia. Jadi ini kuncinya tuh adalah tadi kita selalu ngebuka pertanyaan dan ngebuat dia butuh sama kita dengan kompetensi yang kita pahamin. Nah makanya riset yang dilakukan terus menerus juga memang harus gitu. Pang. Anjing. Val. Di antara banyak tadi 41 yang Maneh develop bisnisnya. Berarti kan Maneh tahu betul atau memahami ya. Aduh. Sama. Ambil dulu. Kencing batu. Aduh. Di Malang. Batu bener ya? Buat ngecek keamanan kalian. Keamanan. Kemanahan. Oh, keamanan. Ini mau lanjut ya nih. Ini podcast apa Leno? Cakep. Bukan ya? Tadi Pang Maneh udah menyelami. Itu gas motornya, Pak. Stang anjing. Astagfirullah. Stang truk itu. Stang gitu. Tadi ada banyak banget ya dari 41 tuh menurut Maneh secara bisnis perkembangan di Indonesia tuh kayak gimana sih? Jangan tuh. Aduh. Itu lucu sih. Oke. Pertanyaannya bikin boring. Enggak. Oke. Enggak. Boring bokir. Waduh Boris dong. Udah ya lanjut ya. Lanjut. Sebenarnya kalau misalkan senang nggak bisa dipastiin banget ya, karena mereka tuh juga punya jangka waktu yang beda-beda untuk growth. Cuman simpel lagi nih ya. Ini kalau misalkan karena orang muslim megang clothing, jadi saat misalkan dia bisa memenuhi variabel-variabel ini tuh dia punya potensi growth yang bagus. Pertama, clothing ya, dia punya variasi artikel yang
banyak, minimal 30 artikel. Itu udah bisa dijadiin validasi untuk starting yang ideal. Karena varian clothing ini atau artikel ini tuh memudahkan konsumen tuh memilih mana yang paling dia banget. Nah, behavior di digital, karena sekarang juga orang-orang jualan baju clothingan tuh di digital juga di marketplace, bukan cuman dari sekedar fabric dan desainnya, tapi dari dari mana yang terlaris, dan terlaris ini tuh biasanya tuh didapat dari market demand-nya tingginya di mana. Nah, memiliki banyak artikel ini juga akhirnya memudahkan untuk si owner brandnya mencari lagi bestseller baru. Kuncinya adalah itu, banyak yang terjual dari artikel tertentu. Yang kedua, stoknya yang dalam. Misalkan udah dapetin artikel yang tadi yang laku ya, misalkan ada 3 artikel laku nih misalkan. Nah, stoknya tuh emang harus banyak. Kenapa? Karena mendulangnya dari situ. Kadang ada nih, ini true story ya, ada brand yang kita maintain, dia tuh punya misalkan 60 artikel, tapi dia tuh yang terjual laku banget tuh cuma 5 artikel aja, tapi 1.000 itu artikelnya. 5.000 kan terjual produk itu kan. Iya, betul. Omsetnya misalkan berapa ya, wajar aja omsetnya udah gede, walaupun yang lainnya nggak laku. Nah, yang nggak laku itu gimana? Di clearance sales, di giveaway, bahkan dimurahin harganya karena udah ditutupin sama yang terjual ini gitu sebenarnya. Jadi semakin banyak varian tadi itu, dengan mana yang winning sales dan stoknya bagus tuh, itu bisa mendulang keuntungan besar juga buat brand. Sebenarnya itu. Nah, yang ketiga, terakhir, manajemen produksi. Bisa nggak ngejar kebutuhannya? Karena kalau misalkan digital ini kan based on ads juga ya, ada iklan juga dan sebagainya. Kalau misalkan udah ada market yang kebentuk di situ dan stoknya nggak ada, ya nggak ada yang bisa kebeli, nggak ada yang bisa kejual. Ada brand yang kita tanganin juga, dia jual denim. Dia tuh di bulan pertama dia rilis tuh dia langsung ngekip omset 120 juta 1 bulan. Nah, barangnya habis. Nah, 3 bulan ke depannya dia nggak jualan. Karena barangnya habis, ya kan? Mau nggak mau produksi. 3 bulan produksinya. Oh, iya. Ya kan, akhirnya dia udah nge-pick nih, ya dia flop lagi langsung karena nggak ada yang dijual barangnya gitu. Makanya jadi tantangan baru juga kalau misalkan kita punya usaha gitu ya. Kita make sure dari pertama banyak variannya, yang kedua dari banyaknya yang bisa kita buat stoknya atau enggak mungkin jumlah yang dari tiap varian ini, yang ketiga bisa nggak ngejar produksiannya. Berlaku juga di F&B sebenarnya. Jadi kalau F&B mungkin ya banyak rasanya, tiap rasa tuh kira-kira ada berapa banyak nih yang bisa kejual di hari ini misalkan. Yang ketiga bisa nggak ngejar flow produksinya, gitu. Jadi intinya itu sih. Dan kalau misalkan 3 ini udah terpenuhi sama brand, ini bisa growth gitu. Karena kalau untuk cari market mah bisa dibilang bisa ada caranya gitu. Tinggal kita terus aja, kita jualan aja. Nah, yang jadi masalah itu adalah bukan dari market atau iklan atau enggak digitalnya, tapi dari merekanya sendiri siapa atau enggak. Nah, potensinya itu bukan dari digital, bukan cuma dari iklan, bukan cuma dari konten, tapi dari barangnya sendiri juga siap enggak untuk ngejar gitu. Kalau misalkan dari barangnya gagal, nggak bisa yang lain menang gitu. Makanya juga kalau kebanyakan sekarang kayak misalkan kedai kopi, pasti jualnya ya kopi susu kan. Kopi susu. Mereka naikin yang lainnya, cuman ya tetap aja pasti orang beli ke sana ya. Kopi susu gitu. Simple kayak gitu aja kan sebenarnya. Dan jadi nggak salah juga sih kalau misalkan kita punya usaha, kita punya brand yang ngikutin tren gitu. It's okay, itu mah pilihan masing-masing ya. Paling idealisme dianya doang ya yang nggak. Dan ya itu kan masing-masing personal. Jadi kadang ada judging kan kayak mana misalkan buat coffee shop cuman ikutin tren ya nggak apa-apa. Emang iya. Kalau misalkan emang dirasa dia bisa kejar marketnya ya it's okay bro. Kalau misalkan orang lihatnya dari sudut pandang saat maneh ngikutin tren justru bisa lebih ada namanya itu riding the wave, ya kan? Tapi resikonya adalah if tren ini turun ya turun juga. Atau mana harus cepat kan, karena kan tren itu cepat banget ya. Nah, makanya maneh harus memposisikan diri maneh sebagai brand. Kalau mau riding the wave ya harus yang general kategorinya gitu. Oh iya. Misalkan dia coffee shop nih. Misalkan lagi tren misalkan kopi susu gula aren. Someday ternyata yang lagi laku tuh misalkan kopi susu misalkan pakai boba misalkan ya. Misalkan muncul lagi tren baru misalkan kopi susu nggak pakai es jadi kopi UU misalkan. misalkan kan. Iya, bisa jadi. Misalkan. Jadi ngikutin aja flow-nya gitu. Bahkan ada juga banyak banget nih coffee shop di Bandung, nggak banyak sih, ada berapa ya. Yang dia tuh ngejualnya bukan dari produknya tapi dari konten-kontennya yang lucu misalkan. Ada namanya tuh Seko Bandung, itu lucu banget kontennya. Karena dia tahu kan. Karena dia tuh kayak timnya dia tuh punya akunnya juga yang minta main receh kalau pasang receh itu. Kan pada akhirnya kan kita tahu Seko Bandung tuh ada di Bandung. Dan gue juga jujur jadi pengen kesana juga. Iya kan, karena ya asik aja kontennya gitu. Bagi kita asik aja. Jadi kayak ya mungkin kopinya mah biasa aja ya. Mungkin ya. Kita nggak tahu juga. Cuman mungkin dari kualitas dari tiap orang yang ada di situnya yang bisa menjual gitu. Ada juga mungkin coffee shop yang dia tuh
mungkin kopinya B aja tapi kopi susunya enak banget. Iya. Ada juga yang misalkan yang ya B aja kopi dan sebenarnya kopi aja cuman emang tempatnya enakeun. Benar. Ya gimana kita aja memposisikan diri kita di brand ini sebagai apa gitu. Iya. Itu sih positioning ya ini. Benar. Wah, menarik banget sih setelah Menarik. ngobrol banyak sama Opang. Ya aduh, kenapa tuh? Emang ini nih gimmick development. Aduh, baru tuh. Dan ada ilmunya juga loh. Ada juga, coba. Oh, ada. Benar. Ya, gimmick tuh harus relate. Gini. Gimmick tuh kalau gimmick lucu tuh harus relate sama apa yang mungkin jadi kebutuhan di market. Udah serius banget nih ngomongin gimmick nih. Misalkan tadi gimmick misalkan Tadi deh. Nah, ya tuh gimmick tuh. Gimmick tuh. Nah, bisa nggak sih mic ini masuk ke mata? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi kan posisinya kan pasti mata kan. Bener. Tapi kan dong tiba-tiba mic ini misalkan saya kayak dikelek gini kan nggak mungkin dong. Karena kan nggak relate. Atau jadi di sini di Nggak mata mungkin kaki. dong. Aduh. Makin jauh. Aduh, ada banyak kondisian mata-mata. Waduh. Enggak ada. Mata hati. Ya. Di TV juga ada. Atau Mata Najwa. Matahari. Aduh. Duh, udah nggak dapet lagi. udah satu lagi tempat gak boleh. Boleh. Ini kata aja ya. Atau ada dia lagi sakit. Wah, waduh. Bosnya. Ih, parah kalau ini mah. Parah. Makanya nggak boleh kan. Kalau bisa lihat Yang ini disimpan, yang lain di-cut. Apa? kalau bisa lihat langsung beda lagi matanya. Apa tuh? Mata batin. Waduh. Ah, gitu. Pokoknya itu tentang Pokoknya tadi gimmick ya. Sedikit lah. Tapi kan nggak harus semua lucu. Benar. Ini jadi ngomongin gimmick nih. Ini gimmick tuh juga emang gimana orang yang diajak ngobrolnya. Iya, setuju. Ada mungkin yang lucunya tuh dengan gimmick slapstick gitu kan. Ada yang mungkin pakai Wardah, Masuk nggak? ada yang pakai apa gitu kan, ada yang pakai Wardah, ada yang pakai Emina. Lipstick. Oh, lipstick. Tadi Wardah apa maksud? pakai apa? Udah nggak tahu lagi apa lagi ya. Belum Udah nggak tahu mereknya apa lagi cuma dua doang. Emina. Lagi. Hah? Emina. Aduh, sampai Ah, kita udah ngomong panjang lebar kan? Iya bener. Aduh, capek banget. Capek banget kan? Banyak ya, pokoknya banyak. Sekarang kita waktunya. Kenyang banget. Banyak dagingnya. Waduh, basic tuh. Ini pasal baru dong. Apa tuh? Banyak dagangnya. Aduh. Udah. Udah bisa. Keren keluarin lagi. Sekarang kita bakalan JFS. Apa tuh, Bay? Jawaban versi saya. Aduh. Gitu. Peraturannya gimana sih? Peraturannya Orang udah tahu sih, nggak usah lah. ya udah Oke. nggak usah ya. Pemain lama. Kan yang dengar belum tentu udah tahu dong. Betul. Mau menonton? Emang gitu suara rakyat mah kosong. Cut aja ya. Gak apa sih. Buat yang belum tahu, nanti kalau misalnya tiap narasumber yang ngomong, ditanya sama host, apa tuh? Enggak sih. Waduh, harus jawab. Apa namanya? Aduh, jadi lupa. Jadi genam. Jawab pertanyaan, Ah, iya, jawaban iya. dari saya. Jawaban versi saya. Baru. Ayo, langsung aja. Bay, tanyain Bay. Pertanyaan pertama Bay. Pertanyaan pertama, Waduh, masya Allah. hal apa yang dibanggakan saat kamu sekolah? Jawab deh. Jawaban versi saya. Enggak, dia. Diwakilin sama Opang. Enggak boleh. Pang. Ini sih Jawaban. ayam Oh, iya, goreng, bener. ayam goreng. Jawaban. Jawaban versi saya ayam goreng. Tadi coba ulang pertanyaannya. Coba ulang. Hal apa yang dibanggakan? Oh, kita nggak boleh judging. Mungkin aja dia bangga sama ayam gorengnya. Karena juga jual ayam Ada. goreng. Ayam pikir makanan kesukaan. Bukan. Dibanggakan apa? Dibanggakan. Sama sekolah Manado kan ada 3, SD, SMP. Sekolah gajah. Mereka yang pernah. Tapi yang pernah bener. Pernah ke sana. Ya udah, berarti ya sekolah lah. Jadi ceritain, kau menarik. Sekolah gajah sih. Sekolah gajah. Kenapa? Kenapa sekolah gajah? Kenapa? Ya. Itu juga Nah, sekolah- bener, pas mana sekolah di bangku SMA ya? Berarti ya? bangku SMA. Bener. Enggak, waktu ya bener. Yang paling dibanggakan pas sekolah itu ini. Tapi menarik sekolah gajah sih. Iya bener. Kayaknya tadi nggak usah dijawab deh. Kenapa sekolah Yes, gajah? sekolah gajah. Nah, sekolah gajah. Yang menarik di sekolah gajah tuh adalah kita tuh berhubungan langsung sama gajah. Masa sih? Tapi bener-bener di alam terbuka sih ya. Bentar. Bahkan Bentar. Mana berhubungan langsung sama gajah? ya. Mana tuh? Gimana tadi? Nah, bahkan ada satu hal yang orang tahu sekarang adalah gajah itu kalau misalkan dibuat kandang itu gak usah pakai pagar. Kenapa? Cukup aja sama lubang selokan gede. Oh, Kan karena lompat dia ya?
Oh iya Dia benar. lepas dia kan. Iya benar. Bener. Tapi fakta. Bener, jadi orang kan khawatir ya. Wah, kenapa nggak ada pagar atau apa kan? Takutnya kan nyerang kita kalau gitu tidur Iya kan. benar. Dia cuma ada parit doang, ada parit. Panjava lagi. Waduh, parit, pajak Pak. Aduh, ya Allah. Nah, cuma itu jadi cuma ada parit doang tuh. Jadi si gajah itu ya udah dia nggak akan lompat. Di sana tuh belajar apa? Oh ngarit, Aduh, ngarit. Aduh, kameramennya Aduh, juga orang kan lagi banyak nih pengeluarannya hari ini. pilot. Ngirit. Aduh, salah juga. Apa udah nggak tahu. Pilot. Apa itu? Lalu, Pilot kalau habis seru Belajar apa? Aduh, kecemiritan. Apa tadi apa? Di kampung gajah tuh di kampung Beda lokasi. Di Bandung. Tutup juga apa cewek? Di Bandung. Terus sekolah gajah Tapi kan tuh belajar kerja sekolah harus gini kampung aja. Iya, tapi nggak gitu. belajar apa di sana? Kalau misalkan kita aja belajar tentang ngurusin gajah. Kalau gajahnya ya belajar ini, belajar Tapi itu untuk emang buat umum Enggak. disediain sekolah gajah gitu. Gimana sih gak ngerti orang. SD SMP gitu. Ada gajah jejak pendidikannya gimana buat Pakai apa? seragam. Aduh, ada gajah. Ada gajah telat. Sama ibunya. Banget. Kalau kayaknya udah lulus dapat jenazah. Jangan gini. Jangan jadi ijazah. Gajah tuh kalau misalkan gajahnya jadi OB enak. Kenapa? Tanam tanaman Waduh. gitu doang. Oh berarti emang maksud orang tuh itu dibuka untuk umum, orang-orang mau belajar di sana juga bisa gitu. Itu emang kawasan ini kan, Taman Nasional Waikambas di Lampung. Yang sekolah tuh gajah apa kitanya sih? Soalnya tadi dibuka untuk umum, orang-orang mau datang buat ke sana. Enggak, gajah tuh gini, gajah tuh dikonservasi apa bukan dibina apa ya? Dirawat lah. Tapi mereka tuh emang ditinggal di alam liar juga. Oh, dikasih ruang terbuka gitu ya. Dan emang kayak mau nggak mau jadi wisata juga sih. Cuman emang wisata yang bisa dibilang better lah gitu, karena emang gajahnya juga masih apa ya? Masih jadi liar tetap gitu. Udah pikirnya ntar ada gajah-gajah bermasalah terus ntar ke BK. Aduh. Ada gajah-gajah yang apa rambutnya cepat. Ada. Gajah rambutnya cepat. Apa tuh? Seriusan? Orang kira jokes. Oh iya benar. Iya benar. Tapi ya oke. Itu tadi sekolah gajah juga. Sekolah gajah. Itu lebih menarik ya. Kan cepat. Iya benar. Benar ya, siapa masuk akal ini? Iya benar. Lanjut. Lanjutin ya. Gajahnya kan ini kan kalau dulu mah kan marmut. Bukan dong. Apa dulu yang dulu? Mamot. Kalau marmot mah Oh. yang punya anak. Makanya setelah sekolah gajahnya keluar bikin usaha gajah duduk. Ini banyak banget nih jokesnya kemana nih? Sok lanjut. Nih ya, karena background kita ada sayuran. Gajah. Coba kalau Aduh, khusus soal gajah deh. Gajah kalau misalnya dia di sekolah apa? Gajah lah kebersihan. Enggak. Jelek banget anjing. Apa dong? Enggak jadi udah lucu. Takut gak Tapi kalau lucu ya. Ini belakang kita kebetulan ada sayuran nih. Nah, sayuran apa yang paling kamu sukain? Lu kan nggak suka sayuran juga. Suka kangkung. Oh, yang lambat itu ya. Kangkung. Apa sayuran yang paling suka? Kangkung. Kangkung. Oh, udah. Oh, King Kong. King Kong enak tahu. Kiko. Mana yang paling Udah itu doang. sayuran yang lain nggak makan? Makan. Kangkung asam manis. Itu masih kangkung juga. Paling ini sih, paling orang suka banget sama bayam. Oke, nice. Anjing. Menarik. Oke. Kalau tidur lampunya dimatiin atau dinyalain? Ya, dia ama men. Ya tau lah, orang tuh gak bisa tidur kalau lampu nyala. Jadi Dimatiin. Opsi cuma dua. Saya tergantung istri sih. Nah, orang harus cari istri yang lampu dimatiin. Itu kriteria orang. Tergantung pacar juga. Ya, pacar kalau misalkan lagi stay apa? staycation di Yoyo. Oh, gitu. Enggak gitu doang aku. Kemarin sama saya tahu berarti udah pernah. Enggak, belum. Kenapa belum ya? Berarti mau dong. Enggak. Lampu dimatiin harus, kalau nggak dimatiin, Habis tidur. Kamu sih? Demi ya. Enggak, bohong. Aduh, jokes kameramen. jadi kameramen. Jokes kameramen yang keluar. Terus gimana tadi? Hah? Si ini Lampu si lampu gimana? dimatiin. Ya di Sumatera kan orang Palembang. Lampung. Lampung. Itu kalau misalnya tenggelam tuh. Lampung. Aduh. Lampung. Lampung.
Mana kan tadi tipe kalau orang yang serius juga ya tadi selama Orang kan nggak suka ngobrol. grup band. Serius. Iya, terus. Nah, serius segininya mana pernah ngasih hadiah ke orang tua? Pernah. Apa? Terakhir ketemu orang tua. Anjing. Di sini. Tiba-tiba. Banyak Apa tadi? Tadi mana pernah ngasih hadiah ke orang tua mana yang berkesan deh. Kalau barang tuh enggak karena ibu, Kan hadiah mah bebas apapun. Doa. doa pastilah. Kalau barang tuh enggak sih karena ibu saya tuh kayaknya apa ya? Enggak apa ya? Barangnya tuh ya apa yang dia kayak suka yang butuhin kayaknya sejauh ini dia masih cukup gitu. Jadi daripada yang kepake. Cuma kalau misalkan yang saya kasih itu biasanya tuh yang paling berkesan itu adalah waktu. Masya Allah. Itu benar. Saat lagi sama ibu sih itu adalah the best gift mungkin buat dia. Setuju, Dan buat setuju. kita juga sebagai ini anak. Terakhir kali mana ketemu sama ibu mana kapan bang? Kemarin sih. Apa sih mana suka ngomong Bu, aku sayang ibu, sering ngomong gitu kan sih? Coba bilang ke kamera kali aja ibu kamu nonton. Coba sayangnya tolong silau tadi. Ya sih lah. Ada satpam, emang udah malam memang. Emang udah malam. Kok iya, oh iya lagi. Oke, Bang. Berarti tadi waktu ya. Waktu sih. Waktu paling berharga. The best gift lah. Waktu. Kalau makanan gitu sering ngasih nggak? Enggak. Bawain kue. Martabak sama ini mendoan. Mendoan. Enak tahu. Kiko. Tapi orang tahu ya, aneh banget. Aneh banget. Oke, paling itu aja kali ya buat JFS-nya. Tentu. Doang. Apalagi ya, Bay? Lu ada pertanyaan-pertanyaan yang Ada pertanyaan dari orang. Boleh. apa kameramen? Kameramennya aktif banget ya. 3 arah sih ya. 3 arah banget ya. Magang apa? Megang. Kamera. Oh, iya. Apa? Pertanyaannya, men? Pertanyaannya apa? Tadi kita mau nanya. Hal yang paling berharga bagaimana sekarang? Waktu. Yang jujur ya, hal yang paling berharga buat orang sekarang adalah Mas, sorry Mas, mandi nggak Mas tadi Mas? belum. Betul banget itu kesempatan sih. Maksudnya semua yang lagi dilakuin sekarang itu berharga buat saya. Semuanya. Karena untuk sampai ke next berikutnya itu ya butuh di next ini, butuh di step ini dulu gitu. Oke. Jadi yang paling berharga itu adalah kesempatan dan apa kegiatannya dan orang-orang yang bersama ini. Momen ya. Momen dan orang-orangnya. Maksudnya karena kita kan makhluk ini kan. Kita kan makhluk sosum kan. Sosial dan hukum benar ya dua-duanya. Ya kan betul kan. Kita makhluk sosum, sosial dan hukum. Jadi kita pasti bakalan terus terlibat sama orang-orang juga. Dan ya saya merasa sangat berharga banget ya itu sih. Teman-teman dan lingkungan. Kalau barang paling berharga apa? Barang paling berharga Yang nggak akan mana jual? yang gak akan pernah jual ya. Yang nggak akan mana jual? Kolor iya benar. Orang gak akan pernah jual lah. Bisa jadi di mana kasih ke anak mana ya? Oh yang turun-menurun berarti ya. Soalnya saking berharganya gitu. Gelang sih, gelang ini nih. Yang besi. Dari siapa tuh? Jadi ininya mulu nanya. Aktif banget kameramennya. Tapi bener, gelang sama kalung. Gelang sama kalung ini bakal ke anak orang nanti laki-laki. Jadi misalkan orang punya anak cowok, Itu taring apa? taring ini. Taring tambang. Tarik dong. Aduh, lucu lagi. Kalau taring berarti taring tambak. Kalau taring kan sih Man. Tarik. Berhenti dulu deh di sini deh. Tarik. Berhenti dulu, baru ntar ngejokes lagi. Ya udah tutup dulu. Nah, Siapa? Disuruh tuh. ingetin lagi yang panjang. Dari mana ada pertanyaan? Udah gua kasih Ini tahu. mau lanjutin nggak? Dari orang nggak ada pertanyaan lagi, Dit. Masih ngejokes aja lagi. Cukup. Masih ngejokes aja. Pertanyaan lagi. Terus Gak apa ada, lagi? Apa cukup. lagi? Diem. Udah diem. Ini bang kameramen kita anak baru tumbuh.
aktif banget. Bener. Bener. Anak saya Udah biar aja. Kita jangan nengok ke sana ya. Iya udah biar aja. Kamera juga nggak usah dilihat ya. Biar aja kalau kami berdua aja lah. Dari mana ada ini enggak Closing statement. closing statement? Ya. Apa? Silakan ambil tempat. Doang. Jangan pernah menyesali suatu perjalanan jika kita tidak pernah mengakhirinya. udah. Enggak. Itu serius. Belum. Oke. Oke. Ada jeda dulu. Berarti ada yang pertama itu. Rotor dipancing aja ya? Dipancing. Nah, itu dia. Apa ya? Bisa. Buat apa ya tentang Jalannya nggak bener. Pincang. Bye. buat tentang kayak anak-anak yang mau bisnis, Ya, karirnya mau nerusin kayak mana kayak sekarang? mana mau jadi konsultan bisnis kah atau Jadi haji. itu juga bisa. Boleh. Ya resikonya sebenarnya kalau misalkan ngomongin prospek jangka panjang ini bakalan banyak, maksudnya bakalan lifetime lah si pekerjaan role ini tuh gitu, karena orang-orang pasti bakal butuh orang yang bisa aware sama ini. Tapi jujur resiko yang bakal dapetin adalah sisi personal life kita tuh bakal tergerus sama professional life kita gitu. Kita udah jarang banget menikmati ruang sendiri gitu, maksudnya karena emang mostly kita dibutuhin sama orang-orang untuk bantu mereka juga. Jadi sebenarnya mungkin di dunia kita capek, nanti mungkin someday bakal ada titik poin kita bakal menuai benih-benih yang kita tanam nanti. Jadi harus kuat mental, fisik, ide, dan jangan pernah berhenti belajar, bro. Karena belajar itu tidak pernah ada habisnya. Karena yang habis Itu waktu. waktu. Someday bahkan habis kan. Bener-bener. Keren banget Opang. Yo, Tepuk tangan dulu buat Opang. Tepuk tangan. Terima kasih buat Opang yang udah hadir. Yo, udah ngasih waktunya buat kita. Bener. Karena Bela-belain loh, men. jauh Sama- banget. Asli. Pusing tadi. Belum mandi lagi. Ke pom bensin dulu. Tidur Kan. orang tidur di musola. Seriusan. Emang selalu senyaman itu ya? Ya enggak nyaman juga, cuman ya tidur aja. Bela-belain ke sini. Allah nggak nyaman. Nyaman. Nyaman dulu. Tapi thank you banget Bang Thank you buat banget. Makasih. usahain ke sini. Ilmunya insya Allah berkah, berguna juga, bermanfaat juga. Semoga bisnis Aduh, jangan dirusak dong. Semoga bisnis maneh semuanya Amin lancar. ya Allah. Iya, kerjaan Maneh juga. bangun juga. Semoga berkembang dan selalu menghasilkan uang. Dan keberkahan tentunya. Bener. Happy birthday. Gak ada yang ulang tahun. Ya, thank you. Nextnya kita mengundang siapa lagi? Belum kepikiran. Tuh. Belum kepikiran. Ada ngacung. Tapi mungkin orangnya pasti bakal ngasih banyak value buat teman-teman semua. Bener. Mungkin parah. kasih kisi-kisi aja kali ya. Kasih depannya G. Depannya G. Sam namanya. Aduh. Salah ya. Tapi mungkin nanti surprise aja buat Bener. Datang di Nah, nanti pokoknya kita di sini bakal ngadirin orang-orang yang punya value banyak banget. Inspiring banget. Kayak tagline Nongki Talkie apa sih? Because we must Learning everything. with everyone. Ada bagian yang lain yang makan itu, Om Resti. Beda lagi dong. Tadi udah enak banget. Udah enak banget. Gua Jadid Gue Bayu. bersama tamu kita. Sam. Salah. Opang. Goji. Goji. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. internal time high kalau itu full gak dapat assalamualaikumnya. Gak apa-apa udah. Kenapa muka mana heran? Enggak. Udah agak takut sama ini. Sama Bawang. Bang. Takut sama Bener kali ya.